Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin ala nikmatil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak dan hadirin jamaah yang saya muliakan dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada Kamis siang yang berkah ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh rangkaian ibadah dan amal soleh kita mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan sholawat tercurah kepada Nabi kita, tuntunan kita, suri toladan kita, idola kita yang kita cintai, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umat manusia minaz zulumati ila nur, dari alam kegelapan menuju cahaya kebenaran dan keselamatan hidup dunia sampai akhirat. Semoga kita semua menjadi umat Rasulullah sampai akhir hayat kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirin rahimakumullah, dalam konsepsi Al-Quran, umat Islam itu disebut dengan umat yang unggul, khairu ummah. Misalkan dalam surah Ali Imran ayat 110, Allah berfirman, kuntum khairu ummatin ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Artinya, engkau adalah umat yang terbaik, engkau adalah sebaik-baik umat yang diturunkan kepada manusia untuk mengajak kebaikan, melarang kemungkaran, dan beriman kepada Allah. Jadi predikat yang mulia ini Allah sematkan kepada kita orang-orang yang beriman dengan sebutan khair ummah, umat yang unggul, umat yang terbaik, sebaik-baik umat. Tentu umat yang unggul ini atau sebaik-baik umat ini akan kita raih, akan kita dapatkan ketika mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya. Di antara kriteria atau karakter yang harus dimiliki oleh umat yang terbaik ini adalah yang pertama, memiliki kualitas iman. Iman yang kuat, yang kokoh, yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa iman yang sempurna, maka tidak mungkin kita disebut dengan khairu ummah. Makanya khairu ummah Allah kaitkan dengan keimanan. Tadi dalam surah Ali Imran ayat 110 bahwa kuntum khairu ummatin ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi iman kepada Allah merupakan syarat mutlak terwujudnya atau tergapainya umat yang terbaik ini. Maka dengan demikian adalah tugas kita bagaimana memiliki kecerdasan spiritual tadi, kekuatan rohani, kekuatan jiwa, kesempurnaan spiritualitas kita dengan terus memelihara iman kita kepada Allah, menjaga iman kita kepada Allah, dan meningkatkan kualitasnya dari hari ke hari, sehingga iman itu yazidu wa yazidu, terus meningkat kualitas iman kita kepada Allah. Karena imanlah yang akan mengangkat harkat derajat kita dunia sampai akhirat. Karena imanlah yang akan juga menentukan keselamatan hidup kita dunia sampai akhirat. Karena iman kita yang menjamin keberuntungan hidup kita dunia sampai akhirat. Juga imanlah yang akan membuat kita selamat hidup ini, selamat dan menjadi unggul dalam pandangan Allah dan pandangan manusia. Misalkan dalam surah Ali Imran ayat 139, Allah berfirman, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Wala tahinu, jangan engkau rendah diri, kata Allah.
Jangan minder. Orang-orang yang beriman tidak boleh minder, tidak boleh rendah diri. Dia tunjukkan isyhadu bi anna muslimin. Tunjukkan identitas kita bahwa kita orang yang beriman, bahwa kita orang yang tunduk patuh kepada Allah, orang Islam. Tidak boleh kita ini menjadi umat yang tidak tampil di dalam kebaikan, dalam penegak kebenaran, penegak keadilan. Karena agama mengatakan wala tahinu, jangan engkau rendah diri. Wala tahzanu, jangan kau murung, kata Allah. Wa antumul a'laun, engkau tinggi derajatmu. In kuntum mu'minin, jika engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu surah Ali Imran ayat 139. Allah menegaskan kepada kita, umat Islam umat yang tinggi, a'laun, umat yang unggul karena landasan keimanannya. Karena keimanannya yang sempurna, yang totalitas, yang utuh, tidak pernah dicemari dengan unsur-unsur syirik, ya. Yang sekarang ini mewabah. Jadi kalau wabah corona itu menakutkan manusia, ada yang lebih menakutkan, wabah kemusyrikan. Wabah kemusyrikan ini suatu hal yang sangat berbahaya bagi kehidupan kita. Karena kalau kita musyrik, tidak menjaga iman, maka kecelakaan akan menimpa umat manusia di dunia sampai di akhirat. Maka untuk itu tugas kita, kewajiban kita memelihara, menjaga iman kita kepada Allah, menjaga tauhid kita sampai akhir hayat kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan engkau meninggal dunia, kata Allah. Allah berpesan kepada kita, jangan tinggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan iman dan Islam. Iman, tunduk, patuh, taat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena ya harta boleh datang dan pergi, dia sementara kan. Jabatan, kekuasaan ada masanya, datang dan pergi. Demikian pula istri, anak, sahabat akan ninggalin kita atau kita ninggalin dia. Tapi yang tidak boleh meninggalkan kita adalah iman yang harus kita kokoh kuatkan dalam hati dan jiwa kita. Sehingga Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Karena imanlah akan membuat kita selamat. Dalam surah Fussilat ayat 18, wa najjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan Allah menyelamatkan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Bahkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah akan dipertemukan di akhirat kelak oleh Allah. Misalkan dalam surah Al-Kahfi ayat 110, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah nanti di akhirat, hendaklah dia beramal soleh, mengisi hidup dengan amalan-amalan yang baik, ya, amalan yang soleh, dan tidak mensekutukan Allah. Artinya menjaga iman, menjaga tauhid sampai akhir hayat kita. Dengan demikian maka karakter yang melekat pada khair umat yang unggul, umat yang terbaik, dan individu yang terbaik adalah selalu dia menjadikan iman sebagai landasan hidupnya. Di landasan hidupnya Allah sentral hidupnya, Allah sentral kehidupannya, landasan hidupnya Allah, manhaj hidupnya Allah, dan tujuan hidupnya hanya Allah. Jadi masdarul hayat Allah, manhajul hayat Allah, goyatul hayat Allah. Sehingga dia menyatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, semua aktivitas hidupku dari bangun tidur sampai tidur lagi semata-mata untuk mengabdi, mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, dengan demikian dalam surah Ali Imran ayat 110 tadi, kebaikan hidup kita secara individu, keluarga, masyarakat, bahkan umat ini akan unggul, disebut dengan umat yang terbaik jika umat ini memegang teguh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mendistorsi atau mencemari
imannya dengan unsur-unsur syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita meninggal, kita berkata atau yang keluar dari mulut kita insya Allah kalimat keimanan, kalimat yang terbaik, la ilaha illallah. Sehingga Rasul mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya, hidupnya ditutup dengan iman dan Islam kepada Allah, maka dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dunia akan unggul, juga akan menjadi derajat nanti di akhirat kelak. Dalam surah Al-Mu'minun demikian pula, nanti Al-Mu'minun ayat 1 Allah menyampaikan, qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Allah sebutkan 7 karakter orang beriman yang beruntung itu pada ayat 2 sampai ayat 9-nya. Ayat 10 sebelahnya janji Allah. Jadi Allah menjanjikan pada orang-orang yang beriman, yang untung tadi, ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Orang-orang yang beriman itu menjadi pewaris. Pewaris apa? Pewaris surga Firdaus yang paling tinggi, ya, surga yang paling tinggi, surga Firdaus menjadi idaman harapan orang-orang yang beriman. Allah wariskan kepada orang-orang yang beriman, yang mereka ketika masuk kekal di dalamnya. Ini surah Al-Mu'minun, mungkin dibaca dari ayat 1 sampai ayat 11, itu berkaitan. Yang kedua, Bapak rahimakumullah, umat yang unggul ini atau pribadi-pribadi yang baik, ya, syakhsiyah thayyibah dan umat yang terbaik akan diraih ketika kita menjaga produktivitas hidup. Jadi umat harus produktif hidupnya. Individu yang produktif dan umat yang produktif. Ya, semua waktunya, semua aktivitasnya tidak ada yang sia-sia. Ya. Nggak ada yang lagau. Ya. Hidup ini harus diisi. Makanya dalam Al-Asr itu orang yang tidak menghargai waktu, yang tidak produktif dengan waktunya, dia khusrun atau khusrin gitu kan. Wal asri innal insana fi khusri. Demi masa, demi waktu, demi umur, demi aktivitas kita yang kita kerjakan setiap saat, sesungguhnya manusia rugi dengan waktunya, rugi dengan umurnya. Kenapa rugi? Karena umurnya, waktunya, ya, kesempatannya tidak produktif. Banyak berbuat maksiat, banyak berbuat munkar, banyak ingkar kepada Allah, banyak perbuatan yang sia-sia, ngomongnya sia-sia, yang keluar dari pikirannya sia-sia, hatinya juga ada amal yang sia-sia, perbuatan juga banyak yang sia-sia. Dan inilah ciri orang-orang yang tidak akan baik hidupnya. Nah, orang yang baik itu, orang yang baik dan umat yang terbaik itu umat yang hidupnya produktif. Setiap detik yang lewat dari hidupnya memiliki kualitas, kualitas fikir, kualitas zikir, kualitas perilaku, semuanya memiliki kualitas yang baik. Nah, kualitas itu membangun, ya, membangun kesempurnaan kehidupannya sebagai asan takwim, membangun kekuatan umat, membangun kekuatan masyarakat, membangun kekuatan bangsa dan negara. Karena aktivitas waktu yang memiliki itu betul-betul tidak ada yang sia-sia, diisi dengan iman, diisi dengan amal soleh, diisi dengan kajian-kajian, diisi dengan zikir kepada Allah, diisi dengan berjamaah. Semuanya tidak ada sedetik pun yang dia lalui kecuali ada nilai kebaikan di situ. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 3 barangkali, ya. Tadi saya menyampaikan qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa orang beriman yang beruntung itu? Pada ayat 3-nya Allah berfirman, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang meninggalkan perbuatan aktivitas yang tidak produktif, yang sia-sia. Mari, 24 jam Allah berikan kita waktu, ini amanat dari Allah. Jangan sampai amanat waktu yang berharga ini, ya, minus kebaikan. Harus surplus.
dari ucapan kita, pemikiran kita, perilaku kita, hati yang Allah berikan kepada kita, derap langkah kita, kerja kita, semuanya memberikan manfaat, memiliki penambahan kesalehan kita, baik kesalehan ritual maupun kesalehan sosial. Sehingga ketika kita dihadapkan pada mahsyar nanti di akhirat, dibuka catatan kita oleh Allah, maka terjadi orang-orang yang bahagia, orang-orang yang beruntung. Karena memang tiap detik dari waktu kita isi dengan perbuatan-perbuatan yang soleh, dengan ibadah, dengan iman, dengan dakwah, dengan kajian-kajian, dengan silaturahmi, dengan berjamaah, sehingga Allah berikan catatan di tangan kanan kita, tidak di tangan kiri kita. Amma man utiya kitabu biyamini. Nah, kalau kita diberikan catatan hidup kita di dunia ini dengan tangan kanan, maka itu adalah tanda orang-orang yang akan bahagia, beruntung dan selamat di dunia sampai di akhir. Dan umat ini pun akan unggul ketika umat ini produktif. Yang dibicarakan bagaimana kemajuan umat, yang dibicarakan bagaimana tegaknya agama, yang dibicarakan bagaimana membangun sebuah kejamaahan, yang dibicarakan bagaimana nasib generasi ke depan, generasi muslim ke depan, yang dibicarakan bagaimana memakmurkan masjid, semuanya yang dibicarakan hal-hal yang berkualitas, tidak yang ecek-ecek. Inilah tanda orang-orang yang akan unggul hidupnya di dunia sampai akhirat. Karena Allah mengatakan tadi dalam surah Al-Mu'minun, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang meninggalkan perbuatan yang tidak produktif, yang tidak sia-sia. Tidak ada ghibah, tidak ada al-istihza, kan dalam surah Al-Hujurat itu kan ayat 11 dan 12 itu Allah menggambarkan ada 6 perbuatan yang harus kita hindari dalam konteks kita ini ya, hidup ya di dunia ini ya, untuk menjaga kualitas hidup itu. Tidak boleh istihza, as-sukhriyah, la yaskhar qaumun min qaumin. Tidak boleh al-lamzu. Ya, lamzu itu ya menistakan ya, lalu itu menghinakan, merendahkan. Tidak boleh kita juga suuzon, misalkan kan saling berburuk sangka, itu kan sia-sia semua itu. Tajassus, mencari-cari, mengorek-ngorek kesalahan orang, tidak boleh. Buang-buang waktu, sibuk dengan aib orang, tapi tidak sibuk dengan aib sendiri. Juga buang-buang waktu kan, gibah, ngerumpi, ya, ngalor ngidul, itu juga buang-buang waktu, tidak produktif hidup ini mas sekalian. Maka untuk itu di dalam surah Al-Munafiqun nanti ayat 10 itu kan ada 2 permintaan hamba ketika datang Israel, minta ditangguhkan usianya sesaat saja kan. Wa anfiqu min qabli wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Yang pertama dia ingin ditangguhkan untuk bersedekah, yang kedua minasolihin, menjadi hamba yang soleh, yang hidupnya itu betul-betul diisi dengan kebaikan-kebaikan. Tidak ada yang tidak baik, tidak ada yang tidak bermanfaat, nggak ada yang produktif itu kan. Nah ini kan nanti menyesal gitu. Di orang-orang yang waktunya habis dengan aktivitas yang tidak produktif, nanti menyesal di akhir hayat. Maka untuk itu mari kita habiskan sisa usia kita dengan amalan-amalan yang bermanfaat, yang berkualitas, yang mendatangkan kebaikan kepada diri kita, kebaikan kepada keluarga, kebaikan kepada masyarakat, bangsa dan negara, bahkan kebaikan kepada alam semesta ini ya, karena ini ada umat Islam yang rahmatan lil alamin. Sehingga ucap kata kita, pikiran kita ya, perilaku kita dapat dirasakan manfaatnya, bukan oleh manusia saja, tapi oleh flora dan fauna. Kenapa? Karena produktif semua perilakunya itu. Maka untuk itu umat ini juga akan unggul jika umat Islam itu produktif ya di dalam kehidupannya. Semua hidupnya itu betul-betul didedikasikan untuk meraih ahsanu amal. Misalkan dalam surah Al-Mulk ayat 2, Al-Kahfi ayat 7, tadi itu begitu Allah mengatakan, alladzi khalaqal mauta wal hayata
liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Jadi orang beriman itu yang harus ahsanu amal, ya. Kualitas ngomongnya bagus, berpikirnya berkualitas, ucapannya berkualitas, langkah hidupnya berkualitas, tidak ada yang ecek-ecek, tidak ada yang rendah kualitas hidupnya itu ahsanu amala, itu pesan agama. Ditambah dengan Al-Kahfi ayat 7, inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha liyabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Aku ciptakan semua apa yang ada di bumi ini. Nah, ini kan emas, perak, ya, kekayaan minyak, bauksit, rempah-rempah, biji-bijian, tanaman, buah-buahan, oksigen, matahari, semuanya Allah ciptakan untuk manusia agar manusia memakmurkannya, ya, mendayagunakannya sebagai sarana liyabluwahum ayyuhum ahsanu, agar dengan semua mereka memiliki langkah kualitas hidup yang tinggi, high quality, gitu ya. Itu orang beriman begitu. Makanya ini alam diwariskan pada orang-orang yang soleh. Allah ciptakan alam ini dengan kesempurnaannya diwariskan untuk orang-orang yang soleh. Karena hanya orang-orang yang soleh yang bisa memberikan kemanfaatan hidupnya, bisa mendayagunakan alam ini untuk kemaslahatan hidup dunia sampai akhiratnya. Bapak rahimakumullah, itu yang kedua. Yang ketiga, karakter yang dimiliki umat ini akan unggul kalau menguasai, mencintai, ya, ilmu dan teknologi. Mungkin sekarang IT kali ya. Ya. Jadi umat ini tidak boleh, ya, lari dari ilmu, kajian-kajian. Harus cinta, kita harus mencintai ilmu. Makanya Rasul mengatakan ugdu aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala taqdil khamis fatahlaka. Jadi kita ini harus, ya, menjadi 4 golongan. Aliman, mengajarkan ilmu, menebarkan kebaikan, menebarkan pengetahuan. Atau muta'aliman, terus nggak boleh berhenti untuk mencari ilmu, ya, membaca, mengkaji, menelaah, diskusi, seminar, ya, muhadzakarah muzakarah seperti ini, muhadharah, kemudian juga meneliti, ya, kan nazar dan sebagainya. Au mustami'an, mendengar ilmu, au muhibban, mencintai ilmu. Nah, itu 4 itu, ya. Jadi kalau sudah dapat ilmu disampaikan, harus banyak mendengar juga, ya. Nah, kalau ustadz banyak ngomong juga harus banyak mendengar gitu. Ya, harus seimbang, ya. Ya, makanya mesti ada waktu untuk ustadz untuk juga banyak mendengar, ya. Jangan ceramah aja gitu kira-kira. Kan begitu ya, ceramah dan mendengar. Ya, mendengar siapa saja. Karena kebaikan itu datang dari siapa saja, ambil saja kebaikan itu. Ya. Ilmu, jadi mengajar, belajar, mendengar, mencintai, itu pesan agama pada kita. Agar kita semangat, punya giroh, semangat terus mengkaji, mendalami, melakukan taklim-taklim, muzakarah, kajian-kajian, seminar-seminar, diskusi-diskusi, penelitian tentang apa yang Allah ciptakan di bumi ini dengan wahyu Allah yang diturunkan. Maka yang kita kaji, ya, ayat-ayat Allah, Al-Quran. Yang kita kaji sunnah Rasul. Yang kita kaji ayat-ayat Allah yang terbentang di alam semesta ini. Makanya kata ikro itu tidak dibatasi. Ikro Quran, ikro hadis, ikro akhlak, ikro ibadah, ikro biologi, ikro astronomi, ikro oceanologi, ikro demografi, ikro kimia, ikro matematika, ikro komunikasi, ikro ekonomi, ikro politik, kan begitu ya, ikro. Tapi di dalam kita membaca tidak boleh lepas dari bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu. Sehingga kalau kita landasannya nama Allah dalam kita belajar, insya Allah tidak akan tersesat hidup kita. Dan sekarang banyak orang yang pinter kabalinger, ya, pinter kabalinger, ya, kalau ngomong luar biasa, canggih, argumentasinya kuat, tapi ujung-ujungnya nantang kepada Allah. Pada Allah itu adalah maha sempurna ilmunya. Wa ma utitu minal ilmi
illa qalila. Jadi orang-orang yang kalau dia ngaji, kalau dia belajar, kalau dia kuliah, kalau dia meneliti, kalau dia diskusi, bertambah ilmunya, bertambah pengetahuannya, bertambah canggih penemuan-penemuannya, tetapi dia bertambah kuat imannya kepada Allah, bertambah dekat dengan Allah, bertambah bagus akhlaknya, bertambah banyak menangisnya kepada Allah, bahwa ilmu yang didapatkan tidak ada apa-apanya dibanding dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Tapi umat Islam harus terus, tidak boleh berhenti untuk melakukan kajian-kajian, penelitian-penelitian, untuk membaca. Kan dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, nah ini janji Allah nih. Jadi kalau kita secara individu dan secara kolektif umat ini cinta ilmu, terus melakukan kajian-kajian, taklim-taklim dengan ayat-ayat tadi ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat tanziliyah yang tidak didikotomikan, terintegrasi dengan baik, maka Allah mengatakan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Nah ini surah Al-Mujadalah ayat 11. Allah akan mengangkat derajat. Jadi umat ini akan unggul hidupnya, akan menjadi umat yang bisa memberikan bukan menguasai dunia, barangkali bisa juga begitu ya, memberikan menguasai dunia untuk memberikan kebaikan-kebaikan, rahmat bagi alam semesta, tapi dengan bekal tadi iman dan ilmu, kata Allah. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum, Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang tadi terus menguasai ilmu, mencari ilmu, semangat untuk mencari ilmu, derajat. Nanti dibaca tuh Al-Mujadalah ayat 11. Ini janji Allah. Jadi umat ini akan unggul tadi jika satu terus mengokoh kuatkan iman, membangun komunikasi yang intens dengan Allah melalui tadi melalui tidak syirik, melalui ibadah, tahajud, puasa, sehingga timbul kecerdasan spiritualnya, gitu kan, melalui zikir, doa, baca Quran, sehingga itu akan memberikan kekuatan, landasan yang kokoh, hidupnya akan jelas, terarah, tidak akan marginal, nggak akan Allah marginalkan hidup umat ini kalau dia memiliki hubungan yang bagus dengan Allah, dengan Tuhannya. Yang kedua, produktif hidupnya, tidak ada yang sia-sia. Yang ketiga, terus cinta, kajian-kajian, sangat dinamis dalam melakukan kajian-kajian keilmuan seperti di Masjid Al-Hidayah ini, insya Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat, Bapak rahimakumullah, umat ini akan unggul ketika umat ini memiliki kekuatan kejamahan, wahdatul ummah, persatuan yang kokoh, yang kuat, tidak mudah dihasut, tidak mudah diprovokasi, tidak mudah juga diadu domba, karena mereka sudah kokoh, sudah solid seperti bangunan. Nanti lihat dalam surah As-Saff, surah As-Saff ayat 4, Allah berfirman, innallaha yuhibbul ladzina yuqatilun fi sabil soffa ka'annahum bunyanun marsus. Allah mencintai orang-orang yang beriman kalau dia berjuang, dilakukan dengan sebuah kebersamaan, kejamahan yang kokoh, yang solid. Soffa, barisan rapat, barisannya rapat, tidak ada celah orang untuk masuk memprovokasi, memecah belah, mengadu domba, karena setan nggak suka umat Islam ini bersatu. Setan nggak suka umat Islam ini solid. Maka kalau sholat aja kan luruskan dan rapatkan safnya, gitu ya. Kecuali kalau COVID kemarin itu memang ada ilatnya kan, ada ilatnya. Tapi kalau sekarang udah tidak ada, luruskan lagi, rapatkan lagi. Kenapa? Jangan sampai di barisan kita menyusup, ada infiltrasi, gitu. Infiltrasi, penyusupan yang akan memporak-porandakan barisan kita. Karena kalau umat Islam sudah berpecah belah, akan hilang kekuatan, hilang kemuliaan, hilang haibah wibawanya, lemah, gagal perjuangan. Tolong sampaikan, wa atiullaha wa rasul fala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum.
Wala tanaza'u, kata Allah. Jangan kalian pecah belah. Jangan kalian mulai diadu domba. Jangan kalian berserakan. Ya, berseteru. Ya, kalau kata orang Sunda pajiing-jiing. Tahu pajiing-jiing ya? Wala tadabaru, wala tabagodu. Kan begitu Allah. Wala tahasadu. Jangan saling membelakangi. Ya, jangan saling gontok-gontokan. Jangan saling hasud umat Islam. Wa kunu ibadallahi ikhwana, kata Rasul. Jadilah engkau hamba Allah yang bersaudara, yang rekat, seperti bangunan tadi Allah sampaikan dalam surah As-Saff ayat 4. Bunyanu marsus, bangunan yang kokoh, yang kuat, yang tidak mudah dirobohkan, yang tidak mudah diadu domba, yang tidak mudah dihasut, diprovokasi. Kalau dalam sejarah dulu kita baca waktu SD, kenapa kok Belanda sampai mampu, sampai bertahan menjajah 3,5 abad kalau nggak salah, betul nggak itu? Itu saya terima dulu waktu SD ya, pelajaran SD dulu kan, menjajah Belanda sampai 3,5 abad katanya ya. Karena ternyata yang dilakukan ada politik divide et impera, betul ya? Politik adu domba. Karena dengan berpecah umat ini, dengan tidak bersatu, dengan tidak berjamaah, dengan tidak berukhuwah, maka akan hilang kekuatan. Tadi itu ayatnya. Jangan kalian berpecah belah, fatafshalu, akan gagal perjuangan kalian, wa tadhhabari hukum, kalian akan lemah, tidak punya wibawa, tidak punya kemuliaan, dan mudah dihancurkan oleh orang-orang yang tidak suka kekuatan umat dengan persatuannya. Maka untuk itu, hadirin rahimakumullah, ya, umat ini akan menjadi umat yang terbaik kalau umat ini menjaga ukhuwah, menjaga persaudaraan, menjaga kekuatan dengan berjamaah, menjaga persatuan dan wahdatul ummah. Tidak boleh kita berpecah belah karena masalah yang ecek-ecek juga ya, masalah yang kecil. Kalau ada masalah-masalah keumatan, kita jadikan sebagai media untuk tumbuhnya rahmat ya, rahmat. Ya. Kalau ada perbedaan, musyawarah. Ada mekanismenya kan? Ada musyawarah. Ada saling tabayun ya. Ada saling komunikasi dengan qaulan layyina, qaulan karima, qaulan ma'rufa. Dan harus berorientasi kepada kepentingan umat. Kepentingan umat, agama dan umat. Izzul Islam wal muslimin. Apapun yang kita perjuangkan dalam hidup hanya dua tujuannya. Yang pertama, izzul Islam, ya, kemuliaan Islam wal muslimin, dan orang-orang muslim sedunia. Bukan untuk kepentingan pribadi, kepentingan kaimah. Sekarang banyak orang muslim mungkin yang berpikirnya jengkaimah. Apa yang dapatkan untuk diriku? Ya, kepentinganku, kepentingan kelompok. Mari kita ya bebaskan ya primordialisme lah gitu ya. Ya, ego pribadi, egosentris, ya primordial. Kita bangun sebuah persatuan atas dasar landasan iman, Islam, dan kepentingan kemaslahatan umat Islam sedunia ini. Insya Allah kalau umat ini bersatu, ya, udah bagus tauhidnya, produktif aktivitasnya, ilmunya juga luar biasa, ya, kemudian juga berjamaah lagi bersatu, ini sesuatu kekuatan yang luar biasa. Insya Allah kita akan menjadi istikhlal. Coba lihat dalam surah An-Nur ayat 55 itu Allah menjanjikan, ya, wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus sholihat la yastakhlifannahum fil ardi. Allah menjanjikan langsung itu wa'ada, langsung eksplisit ya. An-Nur 55, wa'ada. Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ya, hidupnya betul-betul ya, sesuai dengan tuntunan agama. Apa Allah sampaikan? La yastakhlifannahum fil ardi. Maka umat ini akan menguasai dunia, memimpin dunia ini. Jadi umat ini harus ya meraih umat yang terbaik tadi dengan landasan yang keempat, jaga kejamahan, jaga persatuan, jaga persaudaraan, dan jaga keutuhan ya, perjuangan kebersamaan kita. Jangan mau gontok-gontokan, diadu domba, diprovokasi. Ini harus waspada umat ini ya. Nah, harus cerdaslah menghadapi itu. Makanya ada kecerdasan spiritual,
ada kecerdasan tadi intelektual, gitu, ada kecerdasan sosial, ada kecerdasan lingual, kecerdasan fisik kinestetik, dan juga tentu kecerdasan yang disebut dengan kecerdasan ya emosional barangkali ya. Kalau orang matanya emosional, jadi kita nggak boleh emosional menyikapi isu-isu kontemporer. Ya, harus betul-betul diteliti, ditabayuni begitu. Kadang-kadang secara sekilas bagus, padahal ada hidden agenda. Ini maksud saya begitu maksudnya. Jadi umat ini harus betul-betul cerdas secara emosional, jangan dia itu tadi reaktif emosional menyikapi sebuah fenomena yang berkembang sekarang ini. Ini zaman-zaman hoak gitu. Banyak hoak sekarang ini. Ya, banyak fitnahnya sekarang ini. Maka harus kuat kita menata hati. Ya, menata hati, menata intelektualitas kita, menata emosional kita, agar kita nggak larut dalam permainan orang-orang yang tidak suka dengan kekuatan umat ini. Bapak rahimakumullah, dan yang terakhir pada jam 1 ini, yang terakhir adalah mari kita ya raih, ya, tingkatkan kekuatan amar ma'ruf nahi munkar. Ini juga hal yang penting. Jadi kalau umat ini aktif, agresif dalam berdakwah, mengajak kebaikan, melarang kemungkaran, pasti Allah tolong kita menjadi umat yang unggul. Tapi kalau umat ini sudah hilang etos dakwahnya, melempem, sudah melempem amar ma'ruf nahi munkarnya, maka ini indikator umat yang akan mundur. Karena kalau kita lihat sejarah bagaimana hebatnya Rasulullah berdakwah 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, dengan berbagai macam rintangan, teror, onak duri luar biasa. Tapi ujungnya inna fatahna laka fatham mubina idza jaa nasrullahi wal. Dilanjut dengan para sahabat punya etos dakwah yang kuat, tabi'in, ulama as-sholihin, para syuhada dan sebagainya. Dan kita sebagai pewaris Nabi ini semuanya harus melanjutkan estafet perjuangan Nabi untuk terus aktif, tidak boleh pasif, kita harus aktif untuk mengajak kebaikan, melarang kemungkaran. Karena tadi dikaitkan dengan dakwah surah Ali Imran ayat 110 itu, umat ini akan unggul kalau ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, baru wa tu'minuna billah. Jadi kalau kita tidak punya etos dakwah yang kuat, yang masif, maka kita akan terbelakang terus. Bagaimana orang-orang yang nggak suka dengan Islam begitu hebat, memfitnah Islam, menistakan Islam. Bukan begitu sekarang ini kan? Terang-terangan. Masa kita tidak terang-terangan untuk membela agama Allah, kan gitu Pak? Kalau mereka demi neraka siap mati, maka kita tidak mau siap mati demi surga gitu kira-kira. Kalau mereka demi syaitan, terang-terangan melalui medsos dengan media, menghinakan, menista agama, masa kita berdiam diri pada kita di backup oleh zat yang maha agung namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk itu ya, kalau kita melempem dalam dakwah dan membiarkan tidak kemungkaran merajalela dan kita statis, kita pasif, kita khawatir. Firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat 25 menimpa kita. Apa bunyinya? Wattaqu fitnatal la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah kalian kepada sebuah musibah, sebuah azab, jika dia turun bukan hanya menimpa orang-orang yang nyinyir saja pada agama, orang-orang yang zalim saja, orang-orang yang berbuat maksiat saja, orang yang baik pun akan kebagian itu musibah, itu azab. Kenapa kok begitu? Karena orang baiknya hanya mementingkan kebaikan ritual saja, kebaikan individual saja, sementara orang-orang yang merajalela menista agama, menista para ulama, misalnya, kau diamkan saja, kau asik saja, kau asik ibadahmu kepada Tuhan, tapi kemungkaran sekitarmu kau diamkan saja, kan gitu kira-kira. Maka kalau orang Islam tidak aware dengan kemungkaran sekitarnya untuk melakukan amar dari munkar, maka kita khawatir azab Allah akan turun kepada kita. Maka untuk itu mari kita harus aktif, ya, proaktif untuk terus melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Karena memang ya kekuatan umat ini, kejayaan umat ini
kualitas umat ini dikaitkan dengan etos dakwah kita. Itu Ali Imran ayat 110. Bapak rahimakumullah, itu saja barangkali 5 hal yang perlu kita terus tingkatkan. Tentu banyak hal ya. Yang pertama ya, kuwatul iman, kekuatan iman. Yang kedua kuwatul al-amal as-soleh wal ibadah, produktivitas dalam hidup dalam bingkai iman dan amal soleh dan ibadah. Yang ketiga kualitas ilmu, pengetahuan dan teknologi, dan IT tentunya kita harus terus lakukan untuk izul Islam tadi. Yang keempat kuwatul dakwah, atau yang keempat kuwatul jamaah ya, wal ukhuwah, kekuatan kejamahan, persatuan umat kita terus rajut ya. Dan yang kelima kekuatan dakwah, dan ini saya kira ada dalam spirit Ramadan. Dan spirit Ramadan itu memang mencerdaskan, kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, fisik, kinestetik, sosial, dan lain sebagainya. Dan itu dapat kita jawantahkan kalau kita mengisi Ramadan dengan imanan wahtisaban. Insya Allah ya, cepat atau lambat kita akan menuju umat yang terbaik, asalkan dengan 5 syarat. Ini saja barangkali ya, kuliah 35 menit ya, kurang lebih. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita panjang umur, kita sehat, sehingga ibadah kita tahun ini lebih baik dari tahun-tahun yang lalu. Dan kita ingin menyaksikan umat ini umat yang unggul sesuai dengan pesan Allah tadi. Akhirul kalam, natatim bilhamdallah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan dan sikap yang kurang baik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.